Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham, dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu, serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu, dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, "Apabila Esau, kakakku, bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?' Jawablah, 'Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.'" Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, "Seperti perkataanku tadilah, kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami." Sebab pikir Yakub, "Baiklah, aku mendamaikan hatinya
dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika kau tidak memberkati aku. bertanyalah orang itu kepadanya. "Siapakah namamu?" Sahutnya, Yakub. lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." bertanyalah Yakub, Katakanlah juga namamu. tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang masih memberi kita kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari kitab Kejadian pasal 32. Yakub bersiap bertemu dengan Esau. Yakub bertemu malaikat-malaikat Tuhan. Sesudah Yakub menaati perintah Tuhan dengan meninggalkan Laban dan kembali ke tanah Kanaan, lihatlah di kitab Kejadian pasal 31 ayat 13. Dia hendak berjumpa dengan Esau, kakaknya, yang bermusuhan dengan dia. Tuhan mengirim para malaikat untuk meneguhkan Yakub akan perlindungan Tuhan, akan penyertaan Tuhan, akan kehadiran Tuhan. Ayat 9, ya Allah nenekku Abraham. Yakub sangat ketakutan dan tertekan ketika tambah mendekat ke wilayah kediaman Esau. Dia takut mengalami kekerasan dari Esau karena dia sudah menipu 20 tahun lalu. Dalam situasi seperti itu, Yakub bergumul dalam doa, mohon perlindungan, pertolongan dari Tuhan. Doa Yakub adalah pola yang baik bagi setiap kita orang percaya yang berada dalam keadaan tertekan dan berbahaya. Yang pertama, Yakub mengingatkan Tuhan akan janji Tuhan untuk memberikan perlindungan bagi orang yang mengikuti kehendaknya. Lalu Yakub menyadari bahwa dia tidak layak. Dia mengaku dosa. Yakub bersyukur atas berkat dan pertolongan Tuhan pada masa-masa yang lalu. Dia sadar bukan karena dia hebat, bukan karena dia rajin, tetapi karena kebaikan Tuhan.
Lalu Yakub berdoa supaya Tuhan melepaskan dia. Dan Yakub menyatakan alasan pokok untuk mohon perlindungan Tuhan, bahwa dia bermaksud menggenapi semua rencana Allah di dalam kehidupannya. Lihatlah di ayat 12. Pola ini dapat kita ikuti. Pastikan bahwa kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Pastikan bahwa kita sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk menggenapi seluruh kehendak Tuhan, rencana Tuhan bagi hidup kita. Sehingga kita dapat bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan sertai saya. Selanjutnya di ayat 24, seorang laki-laki bergulat dengan dia. Orang yang bergulat dengan Yakub ini kemungkinan besar adalah malaikat Tuhan. Di dalam Hosea 12 ayat 5 dinyatakan seperti demikian. Malaikat Tuhan seringkali dihubungkan dengan gambaran wujud Allah. Sementara Yakub mati-matian bergumul dengan malaikat Tuhan, wujud Allah tersebut, untuk memperoleh berkat yang dijanjikan. Tuhan akhirnya mengizinkan Yakub menang, tetapi memukul pangkal paha Yakub sehingga terpelecok. Lihat ayat 25. Ini peringatan kepada Yakub bahwa dia tidak bisa hidup dengan kekuatannya sendiri. Tidak bisa. Dia harus selalu bersandar 100% kepada Tuhan. Hidup harus bergantung pada Tuhan, bukan dengan kekuatannya yang tidak ada, yang terbatas. Dia harus sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Ayat 28, namamu Israel. Nama Yakub sebenarnya berarti penipu ulung. Diganti Tuhan menjadi Israel, yang artinya dia bergumul dengan Tuhan. Orang Kristen kadang disebut Israel milik Tuhan, Galatia 6 ayat 16. Yaitu orang-orang yang hidup bergumul dengan Tuhan. Tuhan tidak mau umatnya pasif. Tetapi Tuhan mau setiap orang percaya sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh di dalam persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Untuk memperoleh berkat dan kasih karunia yang daripadanya. Ayat 29 ditulis, diberkatinyalah Yakub di situ. Pergumulan Yakub dengan Tuhan sepanjang malam mengakibatkan Tuhan memberkati hidupnya. Sejak saat itu, Yakub benar-benar tahu bahwa hidupnya, kesejahteraannya tidak tergantung kepada akalnya, tidak tergantung pada kekuatannya, tidak tergantung kepada dirinya, tetapi semata-mata karena pertolongan Tuhan, karena bimbingan dan berkat Tuhan. Tuhan mengingatkan keturunan Yakub atau keturunan Israel akan kebenaran ini. Tercatat dalam Zakaria 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi saudaraku, kemenangan, pertolongan, dan berkat dalam kehidupan kita hanya dapat diperoleh dengan cara yang sama. Kita mungkin tidak bergumul secara jasmani dengan Tuhan, tetapi kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setiap hari kita harus datang kepada Tuhan di dalam doa. Dosa-dosa kita harus kita akui dengan segera, mohon pengampunannya dan bertobat. Kita harus memiliki rasa lapar, rasa haus akan kehadiran Tuhan, akan hadirat Tuhan, dan selalu merindukan hidup dipimpin, dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Tambah hari, tambah rindu, tambah mau untuk hidup di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kita
untuk dapat mempraktekkan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Amin.